Halo guys, semoga kalian semua sehat dimanapun kalian berada. Oke, di sini gue mau sekedar sharing pengalaman gue pra operasi ablesio retina. Kebetulan gue saat ini belum operasi. Gue bakal operasi 3 minggu lagi. Oke, yang pertama gue sini mau nge-sharing soal ablesio retina, atau kalau ada ada macam-macamnya lagi itu gue namanya rhegmatogonous retinal detachment ya. Jadi apa sih itu ablesio retina, itu apaan? Itu adalah kondisi di mana terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya yang bisa membuat mata buta secara permanen. Oke. Faktor yang menyebabkan ablesio retina ini ada banyak. Salah satunya adalah trauma atau benturan atau apa ya namanya ya, faktor genetik. Terus juga ada faktor diabetes atau gula, dan sebagainya. Gue sih sebenarnya kurang ngerti ya untuk intinya. Pokoknya intinya mungkin retina robek, terus ada cairan gel vitreous itu keluar dari tempatnya, dia masuk, ketariklah si retina itu, jadinya retinanya itu nggak di tempat seharusnya, jadi meleot gitu kan ibaratnya. Nah, jadi cara mengatasinya itu katanya itu ya kan ada tahap-tahapannya. Kalau misalnya masih cuman robek retina atau masih dasar ya, masih early lah stage, ya itu paling masih bisa di laser, bisa pengobatan laser. Tapi kalau misalnya udah kompleks itu biasanya operasinya. Jadi dikorek-korek tuh matanya tuh, jadi dioperasi kayak dimasukin implan mata gitu, kayak implan untuk ngedorong si retinanya itu, terus nanti operasi lagi, terus nanti diambil lagi silikonnya. Atau ada cara kedua, ada juga yang pakai gas katanya. Nah, kebetulan gimana ya, gue ini kan sebenarnya mata gue memang yang sebelah kanan ini udah gak bisa ngelihat ya, faktor kecelakaan waktu kecil. Nah, tapi makin waktu ke waktu kayaknya makin buruk gitu. Sebelumnya gue masih bisa ngeliat warna, gue masih bisa ngeliat jari gue gitu, walaupun memang agak buram ya. Cuman kayaknya memang perjalanan perkembangan penyakitnya ya makin jauh gitu, makin berkembang berat gitu ibaratnya. Jadi gue pernah masak satu ini sebelum gue merasakan semakin parah nih ya. Gue pernah masak, terus gue keciprat minyak nih di mata kanan gue, keciprat minyak, terus gue ngerasa di selaput sininya agak bengkak. Itu kan, tapi kan orang kalau misalnya ada angin, debu atau minyak itu kan biasanya kan langsung refleks merem ya. Nah, gue sih ngerasa waktu itu sih masih baik-baik aja, walaupun mata gue agak perih ya. Dan gue pikir ya mata gue juga udah rusak, kena ini juga ya nggak ngefek-ngefek banget. Itu di situ gue nggak pikirin, gue nggak ke rumah sakit atau kemana, pokoknya keciprat sedikit aja sih dari minyak itu. Terus belum lama ini gue kan kayak pergi keluar kota tuh, ke Bandung ya. Gue pergi keluar kota sama teman-teman gue, terus gue naik motor ya. Terus nah di situ tuh yang puncaknya tuh gue jatuh.
jatuhnya memang ke kiri sih, kan gue yang mata sakit kanan, gue jatuhnya ke kiri, tapi tuh kayaknya pala gue kebentur kenceng banget di situ. Walaupun gue memang bilangnya baik-baik aja, tapi di situ gue ngerasa pala gue, walaupun pakai helm ya, pala gue ke benturnya benar-benar kenceng gitu, sampai gue kayak gimana gitu kan, karena itu juga turunan, dan gue merasa sampai sakit gitu kepala gue, maksudnya bentur tuh. Nah dari situ gue langsung apa ya, nggak lama dari situ, mungkin beberapa hari kemudian, sebenarnya gue udah pernah merasakan juga gejala-gejala kayak ablesio retina tuh, kayak floater tuh kayak ada bintik-bintik lewat. Kata gue, apa ini gue bayangan, apa gue ini lagi kunang-kunang aja pusing atau gimana, jadi kayak bintik-bintik lewat gitu. Terus gue ngerasa memang gue biasanya ngeliat matahari tuh silo, tapi makin ke hari makin silo, dan apa namanya, merasa kayak matanya tuh mati rasa gitu, bener-bener gelap gitu. Gue ngerasa gelap banget, terus mata gue merah banget tuh, mata gue merah banget. Terus gue bilang ke nyokap gue, mah kayaknya ini makin parah deh matanya. Mata yang mana? Mata yang sakit, kata gue gitu kan. Ah enggak kali, kamu cuman ini doang, kurang tidur atau enggak, ini beneran nih sakit, ini gak enak banget, makin parah nih, berair mata. Pokoknya gue sering, dari situ gue sering migrain, gue sering pusing migrain ya. Kadang gue jejelin pamol aja gitu kan, gue sering migrain. Dan akhirnya waktu itu ya, karena kita pakai BPJS, kita ke salah satu Jakarta Eye Center lah ya, sebut aja, kita ke salah satu institusi rumah sakit mata gitu kan. Itu kan yang paling terkenal itu ya, kalau nggak JEC atau enggak KMN, Klinik Mata Nusantara, atau enggak satu lagi ada namanya AINI. Jadi gue baru balik lagi tuh ke JEC semenjak 2013. Gue pernah ke sana karena nemenin saudara sepupu gue lasik, karena dia mau mengikuti ujian atau pengen jadi pramugari, makanya dia lasik 2 mata. Matanya itu udah minus 8 sama 9 itu. Tinggi lah. Nah, di situ gue sekalian konsultasi sama dokter, sebut saja dokter V lah, di Kedoya tuh. Nah, di situ gue down banget ya. Di situ 2013 ya kalau saya, mungkin udah 10 tahun yang lalu ya. Di situ gue down banget, bener-bener. Gue dibilang satu, mata gue expire. Emangnya gue makanan kaleng apa, susu yang udah basi gitu, dibilang expire. Ini mata kamu udah gak bisa diapa-apain. Kalau saya boleh jujur, dia ngomongnya dengan nada juga gak ngenakin kan. Ini mata kamu udah gak bisa diapa-apain, harus ikhlas ya, udah gak bisa diapa-apain, udah gak bakal bisa sembuh lagi ya, bakal buta. Ini bakal buta katanya. Pokoknya kornea kena, lensa mata hilang dan sebagainya. Pokoknya ya di situ gue, ya namanya masih SMA atau gimana ya gue nangis lah. Terus dari situ gue trauma, gue nggak mau ke dokter lagi gitu, gue nggak mau memeriksakan mata gue lagi lah gitu. Ya udahlah, mungkin ini memang nasib gue kayak gini gitu kan. Ya pokoknya di situ diagnosisnya gue juga lupa apa, pokoknya tapi dia bilang di situ mata kamu udah nggak bisa diapa-apain lagi, ini kamu nanti bakal buta permanen nih secara perlahan, kata dia gitu kan. Terus dari situ gue nggak pernah ke dokter lagi. Habis itu ya semenjak itu, yang pas habis gue kebentur jatuh motor itu, gue sering pusing kan. Akhirnya gue pakai BPJS, kita balik lagi ya ke track ya, kita ngalur kidul nih. Gue balik lagi ke JC di dekat daerah rumah gue. Jadi pertama gue harus ke puskesmas dulu, kita ambil rujukan dulu. Inilah ribetnya BPJS gitu, kita ambil rujukan dulu. Terus kenapa gue sebutin, mata saya buta sebelah kanan. Terus sekarang merasa
nggak enak banget, kayak makin buram makin sakit gitu, cenut-cenut. Gue pernah merasakan rasa yang cenut-cenut gitu loh, cenut-cenut kayak tuk tuk gitu kan. Terus kayak pas di Bandung itu gue naik motor, ternyata minus gue nambah yang kiri itu blurry semuanya, kayak apa ya, goyang-goyang lah gitu. Terus akhirnya setelah gue itu dapat rujukan, gue langsung ke rumah sakit mata hari itu juga. Ternyata nggak bisa, akhirnya daftar dulu dan bisanya seminggu kemudian ditanganinya, dapat dokternya, dapat dokter cewek lah, sebut saja dokter M ya. Tapi karena gue nggak sabaran nunggu, akhirnya besoknya kita coba lagi ke sana, coba ke IGD. Terus IGD itu bisa bayar, bisa di tangan BPJS. Mata gue di situ diperiksa. Di situ gue divonis kayaknya ini uveitis nih sama endoftalmitis. Jadi kayak apa tuh? Uveitis itu apa sih? Kayak mata merah gitu kan, kayak radang mata lah gitu, kayak ya peradangan gitu kan. Walaupun memang udah buta gitu kan, walaupun memang kan ini kan macam-macam lah ininya. Akhirnya dirujuk, langsung disuruh ke dokter, namanya siapa ya, pokoknya dokter cewek juga, tapi masih muda, tapi dia ahli retina juga gitu kan, spesialis retina. Terus itu dokter kedua di JC, yaitu dokter pertama gue kesana, nana kucuk sama nyokap gue. Dan di situ sambutannya memang juga ketus ya, maksudnya sambutannya juga dia kurang ngenakin sih, intonasinya. Ini ibu kenapa, ini mbak ngapain, mau apa gitu kan. Ya saya bilang, mata saya ini memang udah nggak bisa lihat, cuman saya ngerasa makin kesini kok makin parah ininya, kondisinya. Saya cuma mau tahu bagaimana cara mengenanganinya, atau enggak, kalaupun nggak bisa diobatin, bagaimana cara menstop perkembangannya semakin parah. Jadi waktu itu kan diperiksa matanya, ini memang nambah minus, nambah silinder ya. Nah, ini tekanan mata itu normalnya itu 20 kan, sedangkan tekanan mata gue yang ini 21 apa 20,3 ya, pokoknya 21. Besokannya lagi diperiksa sama dokter lain 22, besoknya lagi diperiksa sama dokter lain 23 terakhir. Jadi ini tekanan matanya agak tinggi ya, mungkin karena beban sini ke sini, jadinya bekerja keras lah, kata dokter yang pertama tuh, katanya ini bekerja keras banget nih, mata kiri kamu harus dijaga baik-baik gitu kan. Kamu main HP berapa jam sekali per hari? Bisa 4 jam, bisa 3 jam dok. Nah itulah, nah dia di situ nggak ngenakin gue tuh ya. Namanya kita nggak ada hiburan lagi kan, ya bagaimana gitu, hiburan anak muda sekarang ya pasti kan main gadget gitu kan. Terus kamu kerja apa, kerjaan kamu main kantoran nggak, ini nggak ngetik nggak? Enggak sih, cuman saya kerja sebagai di dunia F&B kata gue gitu. Terus main gadget berapa jam per hari? Bisa 4 jam, 3 jam dong. Itulah makanya sekarang tuh kurangin lah main-main gadget gitu. Jangan buka Netflix, buka drakor, buka YouTube, TikTokan berjam-jam. Itu yang bikin orang ini. Nah, di situ gue udah gedek tuh, maksudnya kan bisa ngomong baik-baik dok gitu kan, maksud gue dalam hati gue, ini orang kok kayaknya ketus ya, kasar ya gitu kan. Terus gue diam aja kan, iya ini kurangin nih, jangan inilah TikTok kan, padahal gue nggak punya TikTok, jangan YouTubean lah katanya, jangan sering drakoran lah, jadi itu harus dibatasin kamu main-main begini. Ya dok, kata saya gitu kan, gue gituin aja. Terus dia bilang, kalau saya lihat dari kondisi mata kamu, ini adalah perjalanan penyakit mata kamu.
ini bakal terus progres akan memburuk, semakin kempis dan sekempis. Sekarang mata kiri kamu tekanan bolanya 20, itu normalnya. Terus pas gue denger lagi ke ini, kalau tekanan gue itu kemarin tuh 16 apa 17 apa 10 ya. Jadi tekanan matanya ini rendah, ini agak tinggi. Nah, semakin rendah tekanan mata itu semakin mengempis tuh. Jadi kalau dilihat volumenya berbeda tuh, volume kiri sama kanan semakin mengempis. Nah, terus dari situ ya udah, di situ habis itu gue lagi. Saya jujur nih ya, kata dokter ini, saya jujur kalau saya nggak bisa, nggak berani, bukan ya berarti nggak bisa, dan mungkin dia nggak berani. Saya nggak bisa untuk operasi kamu, terlalu kompleks pokoknya mata kamu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain mata kamu, operasi mata kamu. Dan kalaupun bisa, ini dua dokter sama sih, dokter pertama kedua ngomong gitu, kalaupun saya bisa operasi kamu, saya juga nggak menjamin bakal balik lagi visionnya atau penglihatannya. Tapi kalau misalnya kamu masih penasaran, kamu masih pengen ini dioperasi, saya menyarankan kamu ke senior saya, sebut saja dokter W ya, dokter G lah. Saya menyarankan kamu ke senior saya karena dia penelitiannya tentang retina yang udah tahap lanjut kayak kamu. Terus, baik dok, saya mau dok, kata gue gitu kan. Terus ya balik lagi karena BPJS ribet. Jadi gue ada 2, ini BPJS yang gue berobat pakai BPJS, ada juga track record gue yang pas di Kedoya dulu. Akhirnya suster administrasinya bingung, dokter G-nya kuotanya habis, gue dioper lagi ke dokter M. Ini cewek juga, cuman dia masih muda juga, cuman ahli retina juga. Dan penyampaian dia lebih adem, gue terima ya, walaupun memang pahit kali ya. Mungkin pahit, penjelasannya gak jauh beda sama yang dokter pertama, tapi dia mungkin lebih ngenakin lah nadanya. Dan saya juga gak berani, saya juga gak bisa ngoperasi kamu. Takutnya nanti saya pasang implan, copot lagi. Mungkin bisa dicoba dengan metode baru atau metode mana, saya bisa nyaranin kamu ke dokter senior saya, yaitu adalah dokter G. Jadi gue dioper lagi. Tapi dia penjelasan dia mungkin lebih adem ya. Dia bilang ini mata kamu gini-gini aja termasuk hebat gitu. Maksudnya dengan trauma mata yang sedemikian rupa setelah 20 tahun dan sebagainya, kasus gue berat loh gitu. Tapi masih tetap bisa bertahan dengan model kayak gini aja udah hebat banget, udah oke banget gitu kan. Lalu oke lah, setelah proses minggu depannya lagi tuh gimana ya, akhirnya gue ketemu dengan dokter G. Beliau mungkin orang, nggak tahu ya, mungkin orang Medan apa orang Batak gitu kan, tapi suaranya halus gitu kan, awalnya kan suaranya halus. Terus sebelumnya gue pas diperiksa matanya sama dokter 1 sama dokter 2, tirainya itu kan ketutup, tirai gordennya itu ketutup, jadi nggak langsung kena cahaya matahari. Tapi pas gue masuk itu sama nyokap gue, tirainya nggak ada, entah sengaja dibuka atau lagi dicuci atau gimana. Jadi bener-bener gitu, langsung cahaya itu kena mata gue. Kalau kena cahaya matahari tuh mata gue tuh kayak susah dibukanya. Akhirnya gue agak effort banget lah, agak susah banget lah. Terus buka matanya, akhirnya dia dari yang suaranya pelan jadi tinggi kan, jadi tinggi. Nah di situ gue jadi deg-degan juga, jadi kaget. Buka matanya, buka lebih besar, buka matanya, tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Pokoknya dia ngomongnya agak keras. Di situ gue juga deg-degan kan. Aduh susah nih ngelihatnya kalau begini. Udah kamu keluar dulu deh, kita USG mata aja, kata gitu kan. Akhirnya di situ gue disuruh tunggu dulu di luar. Dia ngelayanin ketemu sama
pasien yang lain. Habis itu gue dipanggil untuk USG mata, dia langsung turun ke lapangan. Sebelum USG mata itu sama dokter kedua gue juga udah di scanning mata lah, kayak ada dimatiin lampunya, ada laser lewat, pokoknya serem lah. Peralatannya memang canggih tapi serem aja gitu loh, deg-degan aja gitu kan. Habis itu terakhir itu yang pas USG mata sama dokter G, terus gue kayak dikasih gel, USG ya, dikasih gel, matanya suruh tutup, terus kayak orang hamil aja tuh di USG kan. Jadi matanya lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, lihat bawah, tapi sambil di iniin USG sama dia, sambil dilihat itunya, bentukannya. Oke. Pokoknya dari ketiga dokter sama, sebutannya saraf kamu udah gak baik, saraf kamu udah lemah, saraf kamu udah usang lah, ibaratnya udah lemah lah. Jadi udah 4 dokter ya, maksudnya dari 2013 ke 2023 ini gue udah 4 dokter gue temuin ya. Walaupun sebelumnya mungkin dokter di Aini sama dokter rumah sakit Islam juga udah pernah gitu kan, pas awal-awal kecelakaan. Tapi yang gue berobat kontrol sendiri ya baru itu kan. Habis itu maaf ya kalau gue ngomongnya kelamaan, kalau lo bosan tinggal aja channel ini gitu. Gue cuman mau nge-share pengalaman gue. Setelah di USG itu, ini kayaknya kasusnya agak berat, RRD. Kalaupun kamu nanti operasi, saya juga gak bisa menjamin 100% kamu bakal balik lagi penglihatannya. Paling enggak kita nempelin si retinanya dulu aja yang lepas gitu, sama yang treatment yang robek ini. Untuk hasilnya saya nggak bisa menjamin, saya nggak bisa pastiin, dan saya nggak berani ngomong ini bakal berhasil ke kamu. Nah sekarang saya balik tanya ke kamu mau operasi atau enggak? Di situ gue mikir, mungkin ini takdir gue, ini jalan gue. Kalaupun berhasil atau gagal ya itu urusan belakangan. Tapi setidaknya masih ada satu dokter yang mau mau mengoprek mata gue, ibaratnya mau ngoperasi mata gue gitu kan. Terus dia bilang, kamu mau operasi, kamu memangnya mau nih dioperasi, walaupun saya nggak menjamin ya bakal berhasil dengan hasil yang memuaskan gitu. Saya nggak bisa menjamin hasilnya bagus karena kamu sudah lama sekali ini baru dioperasi ini kesini. Ya dok, saya mau operasi. Oke, tolong ya sus, kalian atur jadwalnya gitu. Nah sekarang kamu urus aja dulu semua berkas-berkasnya, dan kamu nanti cek darah dulu, cek ronsen dulu, cek jantung dulu dan sebagainya. Kalau udah oke, nah kita tinggal ngatur jadwal. Baik dok, terima kasih dok, pokoknya gue ngomong gitu kan. Jadi awalnya yang lain-lainnya itu kayak SPM ya, spesialis mata. Dan yang terakhir ini memang dia itu gelarnya itu doktor kan, udah doktor, spesialis dan dokter, jadi udah profesor gitu, ibaratnya mungkin dia lebih pakar gitu di bidang ini. Tapi gue juga nggak bisa positive thinking juga, karena gue tahu sendiri, I know my body, myself gitu. Gue tahu bagaimana tubuh gue ini gitu kan. Setidaknya dia mau ngoperasi gue, itu gue udah bersyukur banget, gue udah berterima kasih banget ya. Dan di dokter kedua, ini yang terakhir ini kan dokter cowok ya, yang profesor ini. Yang dokter kedua itu yang cewek, yang gue tanya, dok, kalau misalnya memang nih, misalnya penglihatan memang nggak bisa balik nih, emang nggak bisa baik lagi, nggak bisa semena lagi, tapi apakah bisa saya operasi strabismus atau juling gitu? Apakah saya masih bisa memulihkan estetika mata saya gitu, walaupun saya nantinya sudah buta gitu atau nggak bisa ngelihat.
Sepertinya bisa ya, tapi saya bukan ahli juling. Mungkin ahli juling di sini ada dokter F atau enggak kamu di Aini siapa ya. Pokoknya sepertinya sih bisa gitu. Dia bilang bisa gitu kan. Satu, menurut dokter ini otot mata saya masih berfungsi nggak sih dok? Itu kan kalau operasi juling itu kan jatuhnya ke otot mata ya. Bisa, itu mata kamu masih bisa ngelirik kiri, lirik kanan, lirik atas, lirik ke bawah. Otot mata kamu masih bagus, masih berfungsi maksudnya. Masih berfungsi. Oke, di situ gue merasa agak sedikit plong ya. Maksudnya, oke lah, anggaplah memang ini jalannya gue nggak bisa ngeliat lagi gitu kan. Tapi gue masih bisa memperbaiki estetika mata gue. Berarti gue masih bisa memperbaiki masa depan gue gitu, atau mengimprove masa depan gue gitu. Satu sisi ya seperti itulah pokoknya. Nah sekarang ini gue lagi nunggu masa operasi aja, katanya 3 minggu lagi, dan gue bakal rawat inap sehari katanya. Dan setelah sehari itu gue udah bisa pulang katanya gitu. Cuman gue agak ini juga sih, deg-degan juga ya. Udah lama gue gak operasi besar, udah 22 tahun. I don't know if it will be good result or makin parah, worse ya. Cuman selama ini gue selalu bisa menyembunyikan dengan baik tentang mata gue di sekitar orang. Karena gue, ya lo tau sendiri, karena keadaan gue kayak gini, gue jadi apa ya, agak sedikit ansos ya. Gue jadi males bersosialisasi sama orang-orang stranger atau orang baru atau menambah teman. Ya karena merasa minder duluan sih ya. Makanya abis gue kayak operasi begini, gue bersyukur banget gue masih punya satu, maksudnya gue yang benar-benar temen deket gitu, best friend, sahabat gitu. Setelah gue tahu tanggal operasinya dan sebagainya, gue langsung kasih tahu dia, dan dia excited banget, lebih excited dari gue gitu. Dia excited banget gitu kan. Dan ini penantian lo yang lama, ini penantian lo yang lama, mungkin bisa untuk kedepan, untuk masa depan lo nanti gitu. Kasih tahu gue tanggal operasinya ya, nanti gue bakal dateng, insyaallah. Tadi gitu kan, maksudnya kasih tahu gue tanggal operasinya ya. Nah, at least gue masih dapat support lah ya, dari sahabat gue, dari teman gue, dari orang tua gue gitu kan. Mungkin itu aja yang bisa gue share ya. Mungkin lu pada bosen kali denger omongan gue. Dan mungkin nanti video ini gak tahu bakal gue up di YouTube untuk lama atau nanti gue hapus. Pokoknya gue juga lagi deg-degan nih, nunggu jadwal operasi gue. Dan sebelum operasi ini gue juga dikasih obat. Pertamanya bisa ditebus BPJS, tapi sisanya itu ya harus beli sendiri. Dan pas gue lihat ini ya, mahal juga ya, 400.000 ya kata gue. Jadi memang BPJS mengcover operasi, tapi nggak semuanya dia mengcover obat. Obat itu nggak mengcover semuanya gitu. Dan ya udah, pokoknya obat itu ada yang gue pakai 6 kali sehari, ada yang gue pakai 3 kali sehari gitu kan. Jadi nih, kalau belum close juga jadi ini gue kasih lihat. Kemarin tuh ini merah banget ya, di sini kayak ada robekan retina, sini juga, tapi kemarin tuh merah, sekarang udah agak putih. Dan ini bekas jahitan dulu gue operasi ya. Ini mata gue jadi agak berubah warnanya. Nah, lu tuh pernah ketusuk.
Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share. Mungkin kalian juga bisa share cerita kalian di bawah ini. Jadi yang gue baca-baca juga, operasi ablasi retina ini 80% sukses ya. 80% sukses keberhasilannya. Tapi ada juga banyak cerita orang yang setelah operasi malah jadi buta permanen ada, atau gak berhasil tapi gak bisa balik lagi 100% penglihatannya. Mungkin cahaya cuma 70% atau 60% gitu, masih bisa ngelihat bayangan. Dan sekarang posisi gue bisa ngelihat cahaya dan gue bisa ngelihat gerakan tangan, tapi gue nggak bisa ngelihat jelas tangan orang atau bagaimana. Mungkin itu aja yang bisa gue share ya. Oke, bye. Thank you for listening and watching.